Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Setiawan, NPM 181110600384, Pendidikan Biologi D18. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai desain kurikulum berbasis budaya untuk memenuhi tugas UAS pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian desain kurikulum berbasis budaya. Apa yang dimaksud desain kurikulum berbasis budaya? Desain kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan budaya. Berbudaya berarti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dan diakui masyarakat dijadikan acuan untuk menentukan materi, proses, dan sistem evaluasinya. Kemudian ciri-ciri kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, berorientasi pada pembentukan manusia yang berwatak, beradab, dan bermartabat. Kedua, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber. Yang ketiga, menekan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Yang keempat, sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil. Kurikulum berbasis budaya dapat juga dipahami sebagai suatu bentuk inovasi kurikulum yang ingin mengedepankan pengembangan segenap potensi peserta didik atas dasar watak, peradaban, dan martabat. Kurikulum perlu dikaitkan dengan tataan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Banyaknya materi pelajaran bukan lagi merupakan prioritas utama pengembangannya, namun yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan dimensi-dimensi kurikulum yang mampu membuka pengekangan-pengekangan yang menghalangi perkembangan potensi peserta didik. Tilar tahun 1999. Pola pengembangan kurikulum berbasis budaya ini seperti model atau desain kurikulum pada umumnya, kurikulum berbasis budaya perlu dikembangkan. Salah satu alasannya supaya kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis dapat terrealisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Murray Print 1993 mengatakan bahwa pengembangan kurikulum, the process of planning, implementing, and evaluating learning opportunities intended to product desired change in learners. Dengan demikian, tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum berbasis budaya meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama ada tahap perencanaan. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah merancang dan mengembangkan silabus yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pelajaran. Olivia tahun 1992 menyatakan bahwa a syllabus in a outline of topic to be covered it in a single course or grade level. Di sini yang perlu dijabarkan dan dikembangkan adalah aspek-aspek yang tercakup di dalam silabus tersebut yang akan direalisasikan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dipakai untuk mengembangkan silabus tak bisa terlepaskan dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada umumnya. Hal ini dikarenakan silabus merupakan salah satu produk kurikulum. Beberapa prinsip umum yang dipakai dalam pengembangan silabus antara lain relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Kemudian ada tahapan implementasi. Dengan pengertian yang demikian, implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum. Sebagai rencana tertulis, Hasan tahun 2000 halaman 1 mengatakan, jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan, maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis. Bisa jadi dua orang dosen yang sama
mengimplementasikan sebuah kurikulum. Misal, kurikulum mata kuliah sosiologi pendidikan akan diterima atau dikuasai anak secara berbeda, bukan karena isi atau aspek-aspek kurikulumnya yang berbeda, tetapi lebih disebabkan karena perbedaan implementasi kurikulum yang diupayakan dosen. Bagaimana implementasinya dengan desain kurikulum yang sedang berjalan? Apabila kita sepakat bahwa desain kurikulum berbasis budaya sebagai alternatifnya, hal ini bukan berarti bahwa desain kurikulum yang ada dianggap tidak berlaku sama sekali. Di sini diperlukan adanya berbagai modifikasi atas berbagai komponen kurikulum, terutama yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Pola pengembangannya yaitu bersifat integrate. Yang ketiga, tahapan evaluasi. Evaluasi kurikulum berbasis budaya sebagaimana yang berlaku pada desain kurikulum lainnya bertujuan untuk mengetahui tentang kelayakan atau feasibility kurikulum berbasis budaya, baik dalam bentuk rancangan, implementasi, maupun hasil. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan nilai dan arti terhadap kurikulum berbasis budaya yang sedang berjalan. Sasaran kegiatan evaluasi kurikulum berbasis budaya sesuai dengan tujuannya, meliputi evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan hasil belajar. Pendekatan evaluasi yang digunakan bisa dalam bentuk pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Demikian pula, evaluasi kurikulum dapat bersifat formatif maupun sumatif. Fungsi desain kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, pengembangan. Pengembangan ini potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, ada perbaikan. Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang ketiga dan terakhir, penyaringan. Untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Tujuan desain kurikulum berbasis budaya. Yang pertama ada mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan, dan kebangsaan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan atau dignity. Terima kasih. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.